Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas seberapa kuat Shang si rambut merah yang disebut sebagai salah satu orang terkuat di dunia One Piece. Pertanyaannya adalah, apakah hal tersebut benar adanya? Meskipun kita lihat bahwa nilai bounty milik Shanks masih berada di bawah Big Mom, Kaido, Whitebeard, serta Goldie Roger. Namun karisma yang dimilikinya serta kekuatan misterius dari dirinya membuat kita tentu saja penasaran dengan sosok idola dari Luffy ini. Ia sendiri terlihat sangat disegani oleh dunia, di mana hal itu sudah ditunjukkan beberapa kali, dan yang terakhir adalah Gorosei yang merupakan pemimpin pemerintah dunia terlihat menyambut Shanks di Marijoa. Jika itu karena karismanya saja, maka tidak cukup menguatkan argumen bahwa ia bisa berhadapan langsung dengan Gorosei. Pasti ada sesuatu yang lain yang tersimpan dari dirinya. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang kekuatan dari Akagami no Jeki ini dengan sedikit teori dan spekulasi berdasarkan beberapa sumber dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari sejarah Shanks terlebih dahulu. Diketahui bahwa Shanks sudah menjadi bajak laut terkenal ketika pertama kali bertemu dengan Luffy di desa Fusa. Saat itu, Shanks datang dengan kelompoknya, lengkap dengan topi jerami yang diwariskan kepadanya oleh Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Ketika pertama kali datang, ia sudah terlihat memiliki orang-orang kuat seperti Ben Beckman, Lucky Rowe, dan Yasop. Tentu saja, untuk merekrut mereka semua yang dikatakan sudah memiliki nama yang terkenal di lautan, Shanks harus menunjukkan karisma serta kekuatan miliknya, kemudian merekrut mereka. Nah, awal mula Shanks membentuk kelompok bajak lautnya sesaat setelah eksekusi kaptennya Goldie Roger di Lockdown. Saat itu, ia menangis melihat kaptennya yang menjadi panutannya harus dieksekusi di depan matanya. Walaupun itu semua sudah merupakan suatu keputusan dari Roger itu sendiri. Kemudian, ia mengajak sahabatnya Buggy untuk bergabung dan menjadi rekan pertama dalam kelompok bajak lautnya. Namun, Buggy menolak karena alasan ia tidak ingin diperintah oleh Shanks, yang dianggap sebagai pembawa sial bagi dirinya. Selain itu, Buggy juga masih merasa kesal karena ia kehilangan harta karun yang ia dambakan akibat ulah Shanks. Setelah mengetahui Buggy sahabatnya tak ingin bergabung dengannya, ia mengalihkan perhatiannya kepada Ben Beckman, yang menurut kami, Ben Beckman merupakan orang pertama dalam kelompok bajak laut Akagami no Shanks. Seperti yang kita ketahui, Ben merupakan orang tercerdas di lautan es blue pada saat itu, yang tentu saja sudah memiliki kekuatan yang luar biasa sebelum bergabung dengan Shanks. Nah, untuk menaklukkan seorang Ben Beckman yang memiliki nama besar, Shanks harus membuktikan dirinya bahwa ia pantas untuk menjadi pemimpin dari seorang band. Menurut kami, cara Shanks merekrut band sendiri bukan karena bertarung atau bertempur, melainkan kepercayaan Shanks dan memutuskan secara sepihak. Kami bisa mengatakan seperti ini melihat pola yang sama terjadi dalam kisah Luffy ketika merekrut Zoro, serta kisah Roger ketika merekrut Rayleigh. Seperti kita tahu, Luffy yang saat itu bersama Kobe mendengar kabar bahwa Zoro merupakan pendekar pedang yang kuat serta berbahaya di Ice Blue. Zoro sendiri dikenal brutal dan memiliki julukan sebagai pemburu bajak laut. Luffy yang mendengar hal tersebut bukannya takut malah tertarik untuk menjadikan Zoro sebagai rekannya. Kemudian, Luffy secara sepihak memutuskan bahwa Zoro akan menjadi rekan bajak lautnya. Begitu pula ketika pertama kali Roger merekrut Rayleigh. Roger yang memutuskan untuk berlayar menemui Rayleigh yang pada saat itu memiliki kapal hasil curian karena rumahnya dibakar oleh sekelompok orang. Nah, bisa jadi Shanks juga melakukan hal yang serupa ketika merekrut Ben, dengan cara memanfaatkan situasi Ben yang sedang dalam kesulitan. Saya sudah mendengar kabar bahwa Ben merupakan orang yang kuat dan merasa sangat cocok dalam kelompoknya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk mencari Ben dengan menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin. Kemudian, Shanks merekrut Lucky Rowe dan menjadi orang kedua yang direkrut dalam kelompoknya. Mengapa demikian? Kami berpendapat ketika Shanks menuju desa sirup untuk merekrut Yasop, Shanks terlihat sudah memiliki sebuah kapal yang berada di tengah lautan. Yang bisa jadi, kapal tersebut sudah diisi oleh Ben dan Lucky Rowe. Ketika merekrut Yasop, ia juga sudah mendengar bahwa kabar Yasop yang merupakan seorang penembak jitu hebat di lautan Ice Blue. Jadi, ia memutuskan untuk merekrut Yasop dan tetap dengan menunjukkan karismanya sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah semua kru terkumpul, ia perlahan tapi pasti memiliki kelompok yang solid dan sangat kuat. Bahkan, Angkatan Laut pun menyebutkan bahwa kelompok bajak laut rambut merah tidak memiliki celah untuk diserang, atau dengan kata lain, kekuatan dari masing-masing krunya hampir setara. Bisa dibayangkan betapa kuat pertahanan ataupun penyerangan dari kelompok yang satu ini.
Melihat betapa diseganinya Shanks di dunia, kami merasa Shanks bukan hanya menyimpan suatu rahasia, melainkan ia juga memiliki kekuatan yang mengerikan. Misalnya saja, ketika disebutkan ia merupakan rival dari pendekar pedang terkuat dunia, yaitu Mihawk. Mihawk sangat mengagumi rivalnya tersebut, sampai-sampai duel mereka menarik minat dari Whitebird yang merupakan seorang penguasa di lautan. Meskipun pada akhirnya, Mihawk menarik diri untuk tidak menjadikan Shanks sebagai rivalnya karena Shanks telah kehilangan satu lengannya. Nah, jika kita telusuri, Mihawk sendiri tak pernah terlihat kesulitan ketika bertarung, siapapun itu lawannya. Ia sangat tenang dalam suatu pertempuran. Diketahui, orang sekelas Mihawk yang memiliki kemampuan berpedang di atas rata-rata, serta pedang terkuat dunia Yoru, mengakui bahwa Shanks adalah seorang rivalnya. Yang juga berarti bahwa kemampuan berpedang Shanks bisa mengimbangi seorang Mihawk itu sendiri. Atau bisa jadi, kekuatan Shanks dalam melawan Mihawk terletak pada hakinya yang sudah berada di level tertinggi. Kemudian berbicara mengenai haki, Shanks sebenarnya sudah menunjukkannya di awal cerita, namun hal itu tidak banyak memberikan kita informasi. Kemudian, ia menunjukkan hakinya yang luar biasa ketika mengunjungi kapal Whitebird. Saat itu, ia berjalan dengan santai dan melumpuhkan sebagian anggota Whitebird yang tidak memiliki mental yang kuat. Selain itu, Hausoku haki miliknya juga mampu membuat dinding kapal Moby Dick bergetar dan retak. Jika kita sadari, Shanks merupakan orang pertama yang ditunjukkan mampu melakukan itu, bahkan mungkin orang satu-satunya di dunia One Piece. Bahkan Rayleigh sendiri yang bisa dianggap sebagai master haki, Hausoku hakinya tidak ditunjukkan mampu mempengaruhi benda-benda di sekitar, apalagi sampai menghancurkan benda tersebut. Ia hanya terlihat mampu menarikkan intimidasi terhadap seseorang. Nah, dari sini kami yakin bahwa Hausoku haki miliknya sudah melampaui Rayleigh itu sendiri. Bahkan efeknya tersebut dilakukannya sebelum time skip, dimana saat ini efek Hausoku haki terlihat terlalu berlebihan ditampilkan pada sebuah anime. Kemudian, Bususoku haki miliknya juga terasa sangat spesial, dimana ia menunjukkannya ketika perang puncak Marineford dan menahan serangan magma Akainu dengan pedang yang tentu saja sudah dilapisi oleh Bususoku haki. Bagaimana Shanks bisa melakukan itu jika ia tidak memiliki Bususoku haki yang lebih kuat dari Akainu? Nah, dilihat dari bagaimana ia bisa mendapatkan respect dari Sengoku, tentu saja ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya saja, masih belum banyak yang ditampilkan dari kemampuan Bususoku haki miliknya tersebut. Selanjutnya, menurut kami sendiri, Shanks adalah orang yang dengan sengaja memutuskan lengan dari Kid ketika Kid mencoba untuk mengusik ketenangan kelompoknya. Hal itu dilakukannya karena ia ingin memberikan pelajaran kepada seorang anak muda seperti Yesus Kid. Kemudian, yang paling menarik adalah kemampuan Ken Bunsoku haki miliknya. Menurut kami, ia telah mencapai level di mana Ken Bunsoku haki miliknya bisa melihat beberapa waktu ke masa depan. Kita tahu, Rayleigh mengatakan mungkin ada beberapa orang di dunia yang bisa melihat masa depan dengan haki miliknya. Salah satunya adalah Katakuri, di mana ia bisa melihat sedikit ke masa depan dengan jangka waktu sekitar 1-2 menit ke depan. Uniknya, menurut kami, Shanks berada jauh di atas Katakuri. Ia terlihat seperti bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya, seperti ketika meminta Whitebird untuk menghentikan perburuan es kepada Teach, yang diprediksikannya hal itu akan mengakhiri era dari bajak laut Whitebird, dan itu benar terjadi. Kemudian ketika ia menghentikan pergerakan Kaido yang ingin mengacaukan pertempuran Whitebird di Marineford, bagaimana ia bisa mengetahui kalau Kaido akan bergerak ke Marineford sementara informasi yang didapatkannya sangat sedikit. Kemudian ketika ia berbicara tentang kemunculan suatu kelompok yang sangat berbahaya kepada Gorosei di Marijoa, menurut kami, ia sudah memprediksikan itu menggunakan kemampuan Ken Bunsoku haki miliknya. Dan satu lagi, ia mempertaruhkan lengannya kepada Luffy yang diprediksikannya akan menjadi penerus kaptennya, Goldie Roger. Ia meyakini bahwa Luffy mampu menjadi penerus Roger dan membongkar rahasia dari One Piece itu sendiri. Sebenarnya, kami sedikit curiga bahwa Shanks tidak terlalu yakin dengan apa yang dia lihat di masa depan. Namun, dengan beberapa insiden yang sudah terjadi dan hal itu benar adanya, maka ia memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang ada di penglihatannya kepada Gorosei ketika di Marijoa. Menurut kami, hal itu membuktikan bahwa kekuatan Shanks seorang diri bisa dikatakan melebihi level seorang admiral atau bahkan seorang makhluk terkuat dunia, yaitu Kaido. Kami melihat pola yang terjadi di antara para Yonko adalah masing-masing memiliki kekuatan unik yang paling kuat di dunia. Misalnya saja, Kaido yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan terkuat, ini masih prediksi. Atau seorang Big Mom yang dikatakan memiliki tubuh tak tertembus, serta Kurohige yang menguasai dua kemampuan buah iblis terkuat dan sangat berbahaya. Lalu, Shanks dengan kemampuan haki terkuat di antara semua Yonko lainnya.
Meskipun mereka para Yonko rata-rata menguasai Hosoku Haki kecuali Teach, namun Shanks adalah yang terkuat di antara mereka. Hal itulah yang membuatnya bisa disegani dan memiliki nama besar di lautan, selain memiliki kru yang tangguh dan mengerikan. Kesimpulannya adalah, Shanks bisa saja memiliki tubuh normal yang paling lemah di antara semua Yonko. Namun ia memiliki kelebihan yang terletak di haki miliknya, serta kru yang hampir sekuat dirinya. Hal itu pula yang menyebabkan ia tak perlu memiliki banyak divisi atau kelompok seperti Yonko lain pada umumnya. Ia terlihat sangat terinspirasi dari sang kapten, Goldie Roger, yang mana memiliki kru yang sangat kuat dan hampir setara dengan kaptennya itu sendiri. Di sisi lain, kami akan sangat setuju jika Shanks dan kelompoknya bukanlah seorang pengguna buah iblis apapun, melainkan memiliki haki, tekad, serta kekuatan fisik yang mengerikan. Baiklah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang seberapa kuat Shanks serta kemampuannya yang disegani oleh dunia. Namun, perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.